Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai cara menghilangkan perut buncit tanpa olahraga. Ini tuh secara alami. Jadi dulu tuh aku pernah yang namanya perut aku tuh buncit, kayak berlemak gitu, pokoknya gede kayak orang hamil padahal nggak hamil. Dan itu tuh cukup mengganggu. Padahal badan aku tuh dulu tetap kecil gitu ya, tetap kurus, tapi perutnya aja sendiri yang gede gitu, buncit. Dan itu bikin aku nggak pede, aku jadi nggak suka pakai baju yang ketat sedikit atau kelihatan bentuk badan sedikit karena perutnya jadi kayak berlemak gede gitu guys. Akhirnya aku menemukan beberapa cara ini dan ternyata beneran ampuh di aku. Perut aku sekarang jadi flat, jadi langsing banget, buncitnya hilang. Ini tuh bener-bener cara yang cocok buat kalian semua yang males olahraga tapi pengen perutnya tuh flat, kelihatan langsing gitu ya, jadi pede pakai bajunya. Nah ini dia cara-caranya ya guys, langsung aja aku share. Sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang lemak. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat dua jenis lemak, yaitu lemak subkutan, itu ada di bawah kulit. Terus juga ada lemak visceral, itu ada di dalam rongga perut. Nah biasanya kemunculan perut buncit ini disebabkan karena penumpukan lemak visceral di dalam dan juga di sekitar rongga perut. Jadi cara untuk menghilangkan perut buncit yaitu adalah yang utama memperbaiki konsumsi makanan kita. Nah yang pertama itu tentunya adalah kita harus memperbanyak konsumsi protein. Jadi kita ganti konsumsi karbohidrat kita, seperti karbohidrat itu kan kayak nasi, mie, bihun, terus juga kue tiaw, itu kita ganti dengan konsumsi protein yang lebih banyak. Kenapa? Karena protein itu bisa bikin kita kenyang lebih lama dan juga bisa menekan keinginan kita untuk makan berlebih. Nah kalau misalnya kita banyak makan protein, otomatis itu bisa mengurangi berat badan kita dan juga bisa mengurangi lemak. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Nah jenis makanan yang bisa kalian pilih yang memiliki protein yang tinggi itu adalah ikan, terus juga telur, daging tanpa lemak, atau ya daging dengan rendah lemak lah ya. Kemudian juga kacang-kacangan, itu bener-bener ngaruh banget. Dan yang pasti kalian nggak boleh makanannya itu digoreng ya guys. Kurangin minyak-minyakan karena minyak itu bisa menumpuk lemak juga guys. Jadi lebih baik tuh makanannya dikukus atau direbus. Atau kalau misalnya pengen lebih enak lagi di grill, tapi grillnya itu jangan pakai minyak ya guys. Jadi pada saat aku lagi pengen perut aku itu hilang buncitnya, aku tuh bener-bener kerjaannya tuh makannya yang di grill aja. Kayak misalnya let's say aku makan ikannya itu aku grill. Terus juga telurnya itu aku kukus, aku rebus, dan itu bener-bener ngaruh banget di aku. Karena telur itu kalau aku makan sarapan misalnya gitu ya, aku makan satu telur aja aku rebus, itu bener-bener bisa kenyang sampai malam. Terus akhirnya aku malam makan ya ikan di grill gitu, dan bener-bener ini ngaruh banget. Cara yang kedua adalah mengurangi asupan gula. Jadi kalau misalnya kalian pengen perut kalian itu tidak buncit lagi, itu caranya adalah mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi atau yang manis-manis. Karena kalau misalnya makanan manis atau mengandung gula yang tinggi, baik minuman maupun makanan, itu bisa memicu menumpuknya lemak visceral. Jadi kayak perut kita jadi buncit gitu ya guys. Terus konsumsi makanan dan minuman yang manis itu tuh bisa bikin berat badan kita bertambah, udah pastilah. Terus juga bahaya ya guys buat diabetes gitu. Nah maka dari itu kalau aku pribadi, misalnya kayak aku suka banget tuh dulu minum kopi gula aren gitu ya, dan itu enak banget. Tapi karena aku pengen menghilangkan perut buncit aku, jadi otomatis aku minum tuh sekarang kopinya itu tanpa gula. Jadi bener-bener kayak ice latte atau ice cappuccino, pokoknya bener-bener no sugar at all. Dan ini bener-bener ngaruh sih guys. Bukan hanya konsumsi kopi tanpa gula yang aku kurangin. Jadi misalnya kayak dalam asupan makanan aku tuh suka banget makanan yang mengandung kecap atau asam manis. Kayak misalnya ayam asam manis, terus juga sapi mentega, dan lain-lain. Pokoknya yang mengandung gula yang tinggi dan rasanya manis, itu juga aku kurangin ya guys. Bener-bener aku kurangin banget. Jadi aku lebih ke arah makan makanan yang rasanya tuh lebih gurih, tapi gurihnya juga yang nggak sampai gurih banget sih guys. Jadi kayak pokoknya manis-manis aku cut dulu, aku kurangin dulu, dan itu memang ya bener ngaruh di aku. Cara selanjutnya adalah mengurangi asupan karbohidrat. Jadi sebelumnya udah aku mention kan guys, kalau misalnya kita memang harus mengurangi karbohidrat. Nah memang karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Tapi dengan kita mengurangi asupan karbohidrat itu tuh bisa membantu banget untuk mengecilkan perut buncit. Karena dengan kita tidak mengkonsumsi karbohidrat atau kita mengurangi konsumsi karbohidrat, itu bisa mendorong agar tubuh kita ini membakar lemak sebagai energi utama pengganti karbohidrat.
Nah, dengan begitu, lemak yang ada di dalam perut kita itu akan berkurang drastis, terus juga perut kita akan mengecil, jadi udah nggak buncit lagi, guys. Nah, ini memang aku rasakan sekali, karena aku memang sangat mengurangi asupan karbohidrat. Aku tuh memang dari dulu mengurangi yang namanya makan nasi, mie, bihun, kue tiaw, pokoknya yang kayak gitu-gitu, atau pasta, itu memang aku nggak terlalu banyak sih. Let's say aku tuh pengen punya cheat day di dalam 1 minggu, jadi aku batasin, aku makan karbohidrat seperti nasi, atau pasta, atau mungkin mie-mian, itu di dalam 1 minggu paling cuma 1-2 kali aja guys, di weekend gitu. Jadi bener-bener aku batasin banget. Ini tuh bukan hanya untuk perut buncit, tapi kalau di aku untuk maintain berat badan aku agar tidak gemukan gitu. Dan memang ini ngaruh banget di aku lebih banyak makan protein daripada karbohidrat, which is itu good juga, karena jadinya kenyangnya lebih lama, enak juga, dan memang ya jadinya nggak bertambah berat badannya, perutnya juga jadi lebih mengecil, nggak buncit lagi. Cara selanjutnya adalah dengan menghindari konsumsi makanan yang berlemak tinggi. Ini udah jelas banget ya guys, yang pasti kalau kita mau mengurangi lemak di perut kita, biar perut kita nggak buncit, ya kita harus mengurangi asupan makanan berlemak tinggi. Karena memang salah satu penyebab perut kita buncit itu yang paling utama adalah karena kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang sangat tinggi. Dan contohnya, makanan yang berlemak tinggi itu adalah makanan yang mengandung mentega atau digoreng pakai mentega, kayak misalnya ayam mentega dan lain-lain, pokoknya yang dipakein mentega. Terus juga makanan kayak junk food, misalnya kayak makanan cepat saji yang biasa kita makan gitu ya, drive thru dan lain-lain. Enak kan guys, tapi itu sebenarnya berlemak sekali. Kemudian makanan olahan itu seperti makanan kalengan, terus juga kayak chicken nugget atau sosis, maling, terus juga misalnya cornet gitu, yang pokoknya kayak gitu-gitu yang olahan, itu semua tuh enak banget guys. Tapi memang itu semua makanan yang berlemak tinggi. Jadi kalau misalnya kalian memang merasa perut kalian itu besar atau buncit, ya kalian harus mengurangi asupan makanan-makanan ini gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian pengen banget gitu ya, susah banget untuk mengurangi makanan-makanan ini, aku akan menyarankan kalian untuk memiliki cheat day. Jadi kalian batasin, kayak di dalam 1 minggu kalian cuma bisa makan makanan olahan, junk food, atau mungkin karbohidrat, atau makanan-makanan yang pokoknya yang cheat day banget deh, yang kayak mentega. Itu semua tuh di dalam 1 minggu paling 1-2 hari aja gitu. Sisanya kalian bener-bener makannya clean lagi, biar perut kalian juga nggak buncit. Dan ini sangat berpengaruh banget di aku ya. Aku bener-bener batasin di dalam 1 minggu, cuman cheat day-nya itu 1-2 hari aja. Di situ aku bebas mau makan apapun, tapi tetap dalam jumlah yang masih dibatasi ya. Jadi nggak yang banyak-banyak banget. Cuman memang makannya jadi nggak terlalu clean aja. Dan ini tetap ngaruh di aku gitu. Yang paling utama adalah pilihlah makanan yang rendah lemak. Nah, yang rendah lemak itu seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga biji-bijian seperti granola gitu. Dan juga kalian pilihlah susu yang rendah lemak. Karena susu itu kalau misalnya kalian beli yang normal-normal aja itu tinggi lemaknya guys. Jadi lebih baik kalau kalian pengen banget dan memang harus minum susu, pilihlah yang low fat atau yang skim milk. Terus kalau kalian pengen makan yang enak kayak daging-dagingan, itu pilihlah dimasaknya itu kayak dikukus atau direbus atau di grill gitu ya, biar tetap rendah lemak. Cara selanjutnya adalah konsumsilah teh hijau. Jadi ada senyawa namanya epigallocatechin galate yang ada di dalam teh hijau. Itu tuh bisa merangsang produksi hormon di dalam tubuh, sehingga bisa meningkatkan laju metabolisme tubuh dan juga membantu proses memecahkan lemak. Oleh sebab itu, makanya dengan mengkonsumsi teh hijau itu bisa sangat membantu kita untuk mengurangi perut yang buncit, karena dia bisa membantu untuk meningkatkan laju metabolisme kita, terus juga lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita tuh lebih cepat untuk terpecahkan gitu guys. Jadi nggak mengendap gitu lemaknya, nggak menumpuk, dan ya jadinya perutnya juga jadi lebih langsing. Dan ini memang aku lakukan ketika perut aku buncit. Aku tuh bener-bener cari teh hijau di supermarket atau mungkin di online, aku beli aja, aku seduh, aku nggak campur apapun, pokoknya jangan campur gula, jangan campur creamer, jangan campur susu, pokoknya bener-bener pure teh hijau, kita seduh aja hangat-hangat, kita minum. Nggak perlu banyak-banyak sih guys, kalau aku pribadi aku minum 1 gelas aja, dan itu bener-bener ngaruh sih di aku. Selanjutnya kita perlu untuk mencukupi asupan serat kita. Memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa serat itu lebih lama dicerna di dalam usus, sehingga kita tuh kalau makan serat jadinya tuh lebih cepat kenyang, lebih mudah kenyangnya, terus juga jadi nggak gampang lapar gitu guys. Jadinya ya karena kita mudah kenyang, kita jadi nggak gampang untuk nambah porsi makan kita nggak nambah makanan yang kita makan. Dengan begitu asupan kalori di dalam tubuh kita juga otomatis akan berkurang, terus juga penumpukan lemak visceral itu bisa dihindari
dihindari di dalam perut. Nah, untuk mendapatkan asupan serat yang cukup, kita bisa konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti misalnya brokoli, terus juga kentang, habis itu ubi jalar, terus juga ada wortel, ada juga kalau buah-buahannya seperti pir, pisang, apel, dan juga ada jambu gitu. Tentunya kalau aku pribadi, aku suka banget sayur-sayuran seperti bayam dan juga kangkung. Jadi biasanya aku makan bayam sih guys yang banyak. Terus juga aku barengin dengan buah-buahan seperti pir. Itu bener-bener bantu aku lebih kenyang juga. Selanjutnya, kita juga harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol karena alkohol ini bisa menyebabkan peradangan dan juga kerusakan di dalam organ hati, dimana memang hati itu berperan penting di dalam metabolisme lemak, termasuk juga dalam peningkatan resiko penumpukan lemak di dalam perut. Selain itu juga memang minuman alkohol itu kan bisa mengandung gula yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan kalau kita minum tuh ya terjadi penumpukan lemak yang banyak di dalam perut. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita minum alkohol ya biasanya perut kita buncit kan. Makanya dari itu guys, kalau misalnya kalian pengen perut kalian gak buncit, jangan minum minuman yang mengandung alkohol dulu, oke? Selanjutnya, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Karena menurut penelitian, waktu dan kualitas tidur itu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah jaringan lemak di dalam perut. Nah, dari penelitian itu tuh ditunjukkan bahwa memang orang yang tidurnya terlalu lama atau orang yang kurang tidur itu biasanya memiliki peningkatan lemak yang tinggi dan juga peningkatan berat badan yang cepat. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kita mau mengurangi perut kita yang buncit atau menghilangkan perut yang buncit, ya kita perlu tidur yang berkualitas, yaitu waktu yang paling pas itu 7 jam per hari. Dan harus kita jaga secara konsisten ya pola tidur ini setiap hari itu 7 jam. Jadi kita jangan terlalu lama atau jangan terlalu sedikit gitu waktu tidurnya. Dan ini memang sangat berpengaruh. Jadi memang jujur aku itu orang yang suka banget begadang. Dan kalau misalnya aku begadang terus aku punya banyak pekerjaan, aku tuh biasa sehari kayak tidur cuman 5 jam, 4 jam, dan itu ngaruh banget ya guys. Jadi makanya dulu perut aku sempat buncit gitu. Tapi setelah memang aku tahu fakta ini, aku cobalah tidur gitu ya sehari 7 jam, aku tidurin, dan ternyata memang ini ngaruh banget. Selain memang badan aku terasa lebih segar, lebih fit pas lagi bangun, itu juga memang perut aku jadi lebih flat gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu buncit-buncit banget. Cara yang terakhir adalah mengelola stres. Jadi memang stres itu bisa menjadi salah satu penyebab utama menumpuknya lemak di perut kita yang membuat ya perut kita jadi buncit. Kenapa? Karena saat kita stres, kelenjar adrenal itu akan melepaskan hormon stres atau kortisol secara berlebihan. Nah, pelepasan hormon secara berlebihan ini bisa menyebabkan peningkatan nafsu makan dan juga bisa meningkatkan penumpukan lemak di sekitar perut kita. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres kita adalah kita harus mencari hobi kita guys. Apa sih hobi kita gitu ya? Kalau aku pribadi, aku memang ya sometimes memang manusia itu kan ada yang namanya ups and down. Nah, ketika down itu memang ada mengalami stres, dan ketika stres itu aku mencoba mencari hobi aku. Contohnya aku coba cari hobi di dalam melukis, aku juga lumayan suka melukis. Terus juga aku memang mencari hobi kayak olahraga pedal, itu juga aku lagi coba belajar pedal. Dan memang ketika aku main pedal tuh aku suka banget gitu. Kayak pokoknya olahraganya walaupun memang aku belum expert, aku baru belajar, tapi aku bisa merasa senang ketika main pedal itu. Terus juga misalnya kayak nge-gym juga ketika nge-gym berkeringat, aku tuh ngerasa kayak stres aku tuh berkurang banget gitu. Jadi itu ngaruh banget. Oke guys, jadi itu dia cara menghilangkan perut yang buncit secara alami tanpa olahraga. Dan memang ini ngaruh banget di aku. Perut aku sekarang jauh lebih flat. Cara-cara ini tuh bukan hanya untuk mengurangi lingkar perut, tapi juga memang bisa untuk mengurangi penumpukan lemak di area perut kita. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel aku, like video ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang kalian ngerasa kayak oke, temen aku tuh perutnya buncit. Jadi atau mungkin keluarga kalian yang perutnya buncit, kita bisa bareng-bareng ngelakuin hal-hal yang tadi udah aku share. Oh iya, aku juga banyak sharing informasi-informasi lain mengenai kesehatan, kecantikan itu di Instagram dan juga di TikTok aku. Jadi bisa kalian follow aja langsung TikTok dan Instagram aku di @paulinewahyuni. Kalau kalian punya pertanyaan apapun atau kalian punya pikiran apapun, ide apapun, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku akan balas komentar kalian atau pertanyaan kalian. Nah, aku mau voting deh guys. Kalau kalian pribadi, kalian itu tipe orang yang memang badannya kurus tapi perutnya buncit, atau memang badannya itu berisi dan perutnya buncit? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys.